Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah, NIM 191400082 dari jurusan Perbankan Syariah 4C. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan tentang penyimpangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Yaitu contoh kasus pada penyimpangan bank syariah, yaitu pada bank syariah di Malaysia, yang dimana secara arsidental internal auditor, bank syariah mengemukakan bahwa bank syariah pada cabang dari bank konvensional telah melakukan pembiayaan kepada sebuah rumah sakit. Namun, ternyata terjadi transaksi non-syariah compliance pada rumah sakit tersebut. Sementara pembiayaan itu sudah berlangsung selama 4 tahun dan selama rumah sakit tersebut membayar margin tiap bulan kepada bank syariah. Artinya, karena pengelolaan rumah sakit tersebut tidak syariah compliance, maka secara tidak langsung bank syariah itu mendapatkan margin dari penghasilan non halal dari rumah sakit tersebut, sehingga penghasilan bank syariah tersebut bercampur dengan pendapatan halal dan non halal dari kasus tersebut. Nah, berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang full disclosure dan transparansi akuntabilitas syariah, maka bank syariah dalam laporan keuangannya harus mengungkapkan semua transaksi tersebut dengan mendapatkan non halal selama 4 tahun dengan membuat catatan tambahan atas laporan keuangan tersebut. Yaitu apa saja sih resiko yang ada pada kasus yang sudah saya contohkan tadi. Nah, yang pertama yaitu pada kasus pembiayaan, karena perbankan syariah melakukan kegagalan terhadap nasabah atau pihak lain sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dan yang kedua yaitu resiko operasional, adalah resiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Yang ketiga yaitu ada resiko reputasi. Yang keempat yaitu resiko kepatuhan, karena bank syariah tidak memenuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu bagaimana penyelesaian yang ditempuh oleh bank syariah. Nah, pada bank umum syariah yang pada saat ini masih ada yang mengakui adanya pendapatan bunga dari pendapatan dananya di bank konvensional. Bahkan termasuk komponen yang dibagi hasilkan kepada nasabah deposan. Untuk mengidentifikasi tidak adanya bunga dan pendapatan haram lainnya, maka bisa dianalisis sumber-sumber pendapatan yang diperoleh bank syariah. Nah, berdasarkan PSAK syariah, maka pendapatan bunga dan denda tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank syariah. Kemudian pendapatan dana kebajikan tersebut dapat disalurkan dengan dana zakat dan dengan metode anuitas yang menguntungkan pihak bank syariah karena margin murabahah diakui lebih besar dan akan menurun sampai pada angsuran terakhir. Yaitu jelaskan peranan lembaga keuangan syariah pada kasus tersebut. Jadi, di setiap lembaga keuangan perbankan syariah ditempatkan suatu dewan pengawas syariah, yaitu DPS, yang mengawasi operasionalisasi jalannya bank syariah, apakah sesuai dengan syariah atau tidak. Jadi, DPS ini hanya mengawasi operasionalisasi produk bank syariah saja. Pengawas DPS pada kasus tersebut yaitu perannya mengawasi dan melakukan apakah dalam bank syariah terdapat unsur time value of money yang dapat dilihat dari laporan keuangan tentang metode akuntansi yang digunakan dalam pengakuan margin murabahah